Ya. Harus pakai S ya, karena biar lebih secure, karena ini akunnya juga DNS-nya sekarang suka dianggap sebagai virus ya. Jadi kita gunakan S ya, karena ini menggunakan cloud gitu. Misalkan ini salah satu contohnya ya, di kita Syskedes Pangandaran Cup.go, bukan .go ya, kita belum, masih Simda, masih ikut dengan penyedianya, Simda cloud.id. Nah, ini your connection is not private nya, makanya kita klik advance. Nah, lalu kita klik continue, ataupun kalau di bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agim Channel. Kali ini Mimin akan sedikit menjelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi Syskedes dengan menggunakan sistem online yang menggunakan cloud ya. Berbeda dengan yang online, aplikasi di desktop kita masing-masing itu langsung koneksi ke server. Nah, ini kita menggunakan cloud, artinya kita menggunakan browser ya, menggunakan browser ataupun penjelajah, bisa menggunakan Windows Edge ataupun Google Edge ini ya, atau menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Yang penting adalah menggunakan browser. Nah, seperti contoh ini untuk aksesnya. Untuk aksesnya saya contohkan ini, kita untuk masuk dulu ke alamat websitenya ya. Alamat websitenya ini tentunya harus menggunakan HTTPS ya. Harus pakai S ya, karena biar lebih secure, karena ini akunnya juga DNS-nya sekarang suka dianggap sebagai virus ya. Jadi kita gunakan S ya, karena ini menggunakan cloud gitu. Misalkan ini salah satu contohnya ya, di kita Syskedes Pangandaran Cup.go, bukan .go ya, kita belum, masih Simda, masih ikut dengan penyedianya, Simda cloud.id. Nah, ini your connection is not private nya, makanya kita klik advance. Nah, lalu kita klik continue, ataupun kalau di kalau di Google Chrome itu adalah proses ya, proses. Lalu kita klik yang ini continue. Nah, lalu kita login menggunakan akses yang sudah diberikan. Misalkan saya salah satu contohnya adalah desa lagi ini, passwordnya dimasukkan sesuai dengan yang sudah dikirimkan ke masing-masing desa. Lalu kita masuk, mohon tunggu ya, sistem loading menuju ke cloudnya. Kalau tidak bisa login, kemungkinan ini sedang digunakan ya. Saya menggunakan salah satu contoh, salah satu desa. Nah, ternyata tidak digunakan. Kalau sudah, lalu kita klik ini, ada shortcut ataupun jalan pintas untuk mengakses kode Syskedes, karena untuk akses di user dengan yang di admin itu berbeda ya. Dia tidak bisa untuk mengakses sistem, karena tak dikhawatirkan nanti akan menghapus ataupun ya mendelete aplikasi di foldernya. Makanya jadi dikunci untuk akses desa. Tapi kalau untuk admin kabupaten ini terbuka ya, bisa diakses dari sampai ke setting di servernya. Lalu kita klik Syskedesnya untuk penggunaan. Nah, ini seperti biasa tampilannya, dan bahkan dirasa lebih cepat, berbeda dengan yang menggunakan aplikasi di desktop yang langsung akses ke server gitu kan. Nah, lalu kita login misalkan dengan satu desa ya. Ini menggunakan kode desa untuk loginnya di kita. Oke. Nah, kemudian kita bisa langsung melaksanakan penginputan ataupun pencetakan laporan seperti biasa kita menggunakan aplikasi Syskedes yang standalone di desktopnya masing-masing. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk pencetakan, lalu kita klik ini di laporan ya. Untuk pencetakan kita pilih nama desanya, pilih pilihannya.
klik, misalkan sekarang posisinya sedang anggaran perubahan. Nah, ini sudah muncul ya, lalu kita cetak. Nah, perhatikan ini printer ini adalah kita menggunakan printer yang berada di server, yaitu Universal Printer Redirect 14. Ini jangan dirubah sama sekali, jangan dirubah. Lalu kita klik OK ya. Nah, dia akan muncul tab baru ataupun jendela baru. Nah, baru di sini kita bisa mencetak dokumen ini menggunakan printer lokal yang ada yang terhubung dengan laptop ya ataupun komputer yang kita gunakan. Kalau di sini misalkan menggunakan Epson L360 series copy 1 ya. Atau kalau maupun ini tinggal mau dirubah menjadi apa ya? Nah, di print ke PDF, atau bisa juga langsung ya, kalau menggunakan Google Chrome itu ada pilihannya itu langsung di download ya, langsung di download menggunakan itu. Nah, ini tinggal dipilih saja printernya. Jadi kita 2 kali memilih jenis printer yang digunakan, atau bisa langsung saja di sini juga sebetulnya tinggal diklik save ya ataupun download. Nah, ini menggunakan Windows OS ya, jadi semua browser juga bisa sebetulnya ya untuk penggunaan Syskedes yang menggunakan sistem cloud. Ya, ini dirasa lebih cepat dan tidak apa ada jeda dan tidak perlu apa ya, jadi tidak perlu langsung akses ke server yang ada di server gitu, data yang di server gitu. Tapi ini menggunakan cloud, jadi lebih cepat dan lebih mudah karena di sini aplikasi ini digunakan ini menggunakan 3 server. Yang pertama, server yang pertama adalah untuk exe-nya, aplikasinya. Yang kedua adalah server untuk database-nya. Yang ketiga adalah untuk server backup-annya. Jadi insya Allah ini lebih cepat dan lebih aman untuk digunakan. Dan tentunya ini nantinya untuk outputnya lebih gampang karena ini gampang untuk dikompilasikan dan dibikin grafis untuk laporan perencanaan maupun untuk laporan realisasinya. Itu saja mungkin rekan-rekan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan tutorial yang singkat ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika memang dirasa konten ini bermanfaat, silakan untuk dibagikan kepada yang lainnya biar banyak orang yang tahu. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang begitu kena, mohon maaf karena saya bukan seorang YouTuber tapi hanya sekadar ber-YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.